Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, bil khusus dumateng Ki Haji Ahmad Kusyairi Anwar wa ahli baitih, dumateng Agus Haji Umar Al-Faruq, Agus Haji Muhammad Ibnu Syuhud, para wali santri, soho para wisudawan, wisudawati yang saat ini mau diwisuda, yang menjadi kebanggaan kita. Semoga dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan sihah wa afiyah, diberikan nikmat yang teragung berupa iman wal Islam. Khususnya pada malam hari ini kita bersama bisa hadir menyaksikan putra-putri kita yang sedang menyelesaikan pendidikan hafalan Al-Qur'annya dan pendidikan madrasah diniyahnya. Semoga kehadiran kita malam ini betul-betul membanggakan hati Rasulullah Muhammad SAW. Salawat ma'assalam semoga terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak-akhlak mulia beliau. Semoga kita selalu mampu untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita selalu ada dalam ajaran suci beliau. Dan semoga kita terlahir menjadi pejuang-pejuang agama Islam, agama yang dibawa beliau, sehingga kita semua pantas dan menjadi umatnya yang termasuk min ahli syafaatih. Dalam kesempatan ini, betapa luar biasa hati kita melihat perjuangan anak-anak kita yang dikatakan finish ya belum, justru menjadi awal perjuangan. Karena dengan diwisuda ini khawatirnya saya tadi sudah disampaikan oleh beliau Agus Umar. Kok mari wisuda ngerasa wis pantes rabi, ini belum. Masih jauh perjalanan. Pertama, Rasulullah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh Allah mengangkat dengan kitab suci Al-Qur'an ini beberapa kaum, dan Allah pun akan menjatuhkan dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum yang lain. Siapa yang diangkat oleh Allah, siapa yang dijatuhkan oleh Allah, itu dengan sebab kitab Al-Qur'an. Tentu saja kita kepingin jadi yang yarfa'u, yang diangkat oleh Allah dengan Al-Qur'an. Bagaimana Allah mengangkat umat Muhammad dengan Al-Quran? Kita lihat dalam sebuah ayat dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguh Allah telah memilih Nabi Adam, kemudian keluarga Ibrahim, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran mengalahkan seluruh alam semesta. Melihat ayat ini kita protes nggak boleh itu Al-Quran, tapi nggak protes ganjel dalam hati. Kita mengganjal, kok tidak ada nama Nabi Muhammad dalam ayat ini yang disebut Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Maka itulah ada 3 penafsiran dalam ayat ini. Penafsiran pertama kita lihat dalam tafsir Jalalain dikatakan alal alamin ay ala alami zamanihim. Artinya apa? Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, alam semesta di zaman beliau masing-masing, tidak mengalahkan Nabi Muhammad. Untuk tafsir kedua menyatakan tidak disebut nama Nabi Muhammad dalam ayat ini karena Nabi Muhammad sudah masuk dalam ala Ibrahim, itu keluarganya Nabi Ibrahim. Dan tafsir ketiga inilah yang
sesuai dengan tema pada kemudian kami wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih, di orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Artinya apa? Tidak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi kitab suci Al-Quran masuk dalam jalan orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan di situ kalau di surat Ali Imran, innallaha astafa, Allah sungguh Allah memilih. Di sini alladzina astafaina, yang saya pilih kata Allah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, ulama'i ka'ambiyai bani Israel, ulama dari umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itulah kemuliaan Allah mengangkat derajatnya orang yang ahli Al-Quran, orang yang mewarisi kitab suci Al-Quran, maka mereka termasuk jajaran orang yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ahlul Quran ini mulianya luar biasa di dunia maupun di akhirat. Dikatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, ahli Quran adalah keluarganya Allah dan keistimewaannya Allah. Ahlullah fit dunya ahlul Quran, ahlinya keluarganya Allah di dunia adalah ahlul Quran. Itu di dunia sudah semulia itu, nanti di akhirat ketika semua orang ini masuk surga, maka ada panggilan khusus bagi mereka yang sahibul Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti orang ketika semua masuk surga, orang yang sahibul Quran dipanggil oleh Allah, maka dikatakan pada mereka, iqra, bacalah Al-Quran kamu, wartaqi, naiklah kamu, warattil, dan tartilkanlah Al-Quran, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu selalu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena pangkat kamu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Ini yang antik dalam hadis ini, ketika dikatakan di akhirat sebagaimana dulu kamu mentartilkan. Kalau dulu pakai fi'il apa? Pakai fi'il madhi, mestinya kama kunta rottalta. Tapi dalam hadisnya kama kunta turattilu, sebagian dulu kamu mentartilkan. Maka di sini kita tahu kalau sesuatu sudah terjadi kok menggunakan fi'il mudhari', maka ada faedah istimrar. Jadi terjemahnya sebagaimana kamu dulu selalu mentartilkan ketika di dunia. Umpama hadisnya kama kunta rottalta, sebagaimana kamu dulu pernah mentartilkan, pisantok tartil pas orang gurunya cukup. Maka dikatakan hadisnya gak cukup dengan itu, maka dikatakan kama kunta turattilu fid dunya. Di syaratnya nanti dapat dawuh ini, satu harus hafal Quran, dua bacanya selalu dengan tartil. Apa itu tartil nanti di belakang diterangkan. Karena itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di jumlah derajat dalam surga itu sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Yang 30 juz gak ketok delok kozor. Sing apal kuwahat naik satu tingkat sudah habis. Dan ini beliau mengatakan jumlah derajat itu sesuai dengan jumlah banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Itu bagi mereka yang sahibul Quran dan membacanya selalu dengan tartil. Itu setinggi itu. Sampai orang-orang yang hafal Al-Quran dengan keistimewaan oleh Allah. Mangqor Al-Quran wastadhharahu yashfa'u asyratan min ahli alladzina kanat hakum an-nar. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sampai di luar kepala, maka dia bisa mensyafaati 10 dari ahli keluarganya yang sebetulnya hak mereka adalah neraka. Itu orang secara umum. Orang tuanya luar biasa, orang tuanya gak iso ngaji, pegawainya macul di tengah sawah, itu pun akan dimuliakan oleh Allah. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu afwa'u min dawi syamsi fi buyutid dunya
fama dhannukum biman amila bihi. Jadi kalau ada seorang anak yang hafal Al-Qur'an dan dia mengamalkan apa yang dalam Al-Qur'an, maka nanti Allah akan mengenakan mahkota kedua orang tuanya dari kiamat. Yang mahkota ini terangnya mengalahkan terangnya matahari di rumah-rumah dunia. Maka bagaimana dengan yang melakukan itu? Ini keistimewaan seperti itu. Sehingga sekali waktu ada seorang pemuda, ini soal kepada Sufyan Ats-Tsauri. Soal pada beliau, wahai Sufyan Ats-Tsauri, sebagai seorang pemuda, saya punya dua pilihan. Saya ini apakah saya akan berangkat perang sebab untuk pemuda, ataukah saya pergi untuk belajar Al-Qur'an. Maka kata beliau, pergilah kamu belajar Al-Qur'an. Bukankah Rasulullah sudah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Paling baiknya kamu semua adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga ini kemuliaan setinggi itu, Allah mengangkat derajat umat Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Tapi sebaliknya, Allah pun akan menjatuhkan umat ini dengan Al-Qur'an. Bagaimana umat ini dijatuhkan oleh Allah dengan Al-Qur'an? Ini kita baca dalam surat Al-Furqan awal juz 19. Rasulullah, Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah Muhammad, ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diacuhkan. Di coro Jawa ini, ya Allah, niki kaum rasa menyatru Al-Qur'an, betul nyopot teng Al-Qur'an. Bagaimana jawab Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah menjawab, demikianlah saya jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang yang suka berbuat dosa. Artinya apa? Orang yang menghajar Al-Qur'an, orang yang nyatru Al-Qur'an dianggap menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Apa ada derajat yang lebih rendah lagi dari musuhnya Nabi Muhammad? Mesti seneng selawatan nang dia diparani. Tapi gak ngereken, anaknya gak iso ngaji Al-Qur'an, gak susah belas. Anaknya gak iso, anaknya gak ranking susah. Anaknya gak bisa ngaji Al-Qur'an, dia gak susah sama sekali. Quran ya dibeli tapi gak pernah dibaca. Itu sing nyatru Al-Qur'an. Orang yang seperti itu dianggap menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Kalau tafsiran Ibnu Taimiyah menakutkan. Ibnu Taimiyah mengatakan, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarah. Orang yang tidak pernah baca Al-Qur'an, jadi dia telah, yaqra' ini diartikan hafal. Kenapa? Qara'a dalam kamus berarti qara'a ay dhamma. Qara'a artinya dhamma. Itu dalam hadis seperti ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sama dua satr ini. Iqra'ul Qur'an, hafalkan Al-Qur'an. Karena Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang yang punya Al-Qur'an. Lek mau cotok masuk dalam asal kan enggak bisa. Orang bisa diasalkan kalau sudah menghafalkan. Maka Ibnu Taimiyah menafsiri, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarah. Orang yang tidak mau baca Al-Qur'an, itu orang yang tidak mau menghafal Al-Qur'an, dia telah nyatru Al-Qur'an. Wa man qara'al Qur'an wa lam yafham ma'aniyahu faqad hajarah. Barang siapa mau baca Al-Qur'an tapi tidak faham makna-makna Al-Qur'an, maka dia termasuk menyatru Al-Qur'an. Wa man qara'al Qur'an wa fahima ma'aniyahu wa lam ya'mal bihi faqad hajarah. Siapa yang mau baca Al-Qur'an kemudian dia faham makna-maknanya tapi dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, dia telah nyatru Al-Qur'an. Kalau ikut tafsiran itu satu dari Quran kabeh. Maka kita enggak pakai tafsir itu karena apa? Tadi sudah dikatakan dalam ayat yang saya baca tadi itu, tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada penafsiran yang paling banyak itu, siap itu semua masuk pilihan. Orang pertama adalah orang yang zalim. Zalim itu apa? Ya dia itu apal Quran tapi gak ngerti maknanya. Ada orang yang apal Quran ngerti maknanya tapi amalnya sama dengan yang lain.
amalnya sama dengan yang lain. Bengio gak tahu tangi, hafal Quran tapi gak tahu daimul wudhu dan seterusnya. Yang terakhir itu yang istimewa adalah waktu kita tahu kita tinggal ada dua pilihan. Apakah kita yang akan diangkat oleh Allah dengan Al-Quran ini, atau kita justru yang dijatuhkan Allah dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau malam hari ini teman-teman sudah diwisuda. Diwisuda itu bukan berarti akhir perjalanan, juga menjadi awal perjalanan. Kita harus terinspirasi dengan surat Al-Insyirah. Apa itu? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai dari satu urusan, maka bangkitlah untuk urusan yang lebih tinggi lagi. Ini kita contohkan. Ketika Rasulullah pada waktu peristiwa hijrah, beliau dari Mekah tidak langsung ke Madinah. Kalau Mekah itu sebelah selatan, Madinah sebelah utara. Maka Nabi Muhammad ke selatan dulu, ke Jabal Thur, ke Gua Thur di situ. Dan ketika beliau berangkat ke Madinah, maka melewati Mekah. Pas melewati Mekah ini, beliau tertegun lama karena ingin berat meninggalkan Mekah yang ada Baitullah di situ. Dan turun ayat innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu buat ijazah, itu Mekah nulis itu biasanya. Biasa kan bisa kembali lagi. Itu ayat itu turun, artinya apa? Kamu nanti akan kembali ke situ wahai Muhammad. Maka ketika beliau di Madinah selama 8 tahun berkutat untuk menaklukkan Mekah, perang terus dengan orang-orang kafir Quraisy, maka itu tercapai pada tahun 8 Hijriyah. Pada bulan Ramadan terjadi Fathu Makkah, terjadi Mekah sudah ditaklukkan. Terus apa Nabi Muhammad pidato pada sahabatnya, alhamdulillah sudah ditaklukkan, sekarang saatnya kita menikmati perjuangan ini. Masa begitu? Enggak seperti itu. Di fa'idha faragta fansab, bukan fa'idha faragta fanam, enggak seperti itu. Kalau sudah selesai tidurlah kamu, atau fa'idha faragta fastarih, istirahatlah kamu, tidak. Di fa'idha faragta fansab, berarti tingkat lebih tinggi lagi. Kenapa? Ketika bulan Ramadan tahun 8 dari Fathu Makkah, maka berikutnya fansab, apa itu? Bulan Syawal, beliau sudah dengan sahabat ini berjuang menuju ke Hunain dan melebarkan sayap perjuangan ini sampai pada akhirnya pada Khalifah Abu Bakar memberantas orang-orang yang murtad, sampai Sayyidina Khalifah Umar diteruskan menaklukkan Romawi dan Persia, sampai akhirnya kita kenal dengan agama Islam. Umpama tidak ada inspirasi ayat fa idza faragta fansab, ya kita nggak kenal dengan Islam ini. Itu jadi pelajaran untuk kita. Kita selesai, aku wis apal 30 juz. Saiki saatnya aku berarti wis tutuk lan golek ilmu. Sangat jauh yang kita capai. Kita akan bangkit. Nah, ilmu Quran itu masih banyak. Lek apal Quran tok bangga itu salah. Kenapa? Ngapal Quran itu barang sing gampang. Kok gak apal kenemenen? Jadi ngapal Al-Quran itu barang yang mudah. Kenapa? Diulang berkali-kali oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Menghafalkan sudah dimudahkan oleh Allah. Sampai anak-anak kecil, sampai kita lihat di televisi anak yang lumpuh otaknya itu bisa hafal Al-Quran. Nah, menghafalkan Quran ada barang yang barang gampang kok dibanggakan. Itu nggak boleh. Karena kita tahu maksud diturunkan Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yaitu Quran adalah kitab yang kami turunkan penuh keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau tadabbur dengan ayat-ayatnya dan akan menjadikan orang-orang yang ulul albab, mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu tujuan diturunkan Al-Quran. Sehingga kalau sekedar hafal, orang-orang yang percaya kepada Al-Quran. Lu kita ditanya, percaya nggak dengan Al-Quran? Mesti menjawab percaya. Nah ini di ayat yang lain, bagaimana cirinya orang yang percaya pada Al-Quran? Itu Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih
di orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan membacanya dengan hakut tilawah, dengan sebenarnya membaca, maka mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Artinya kalau kita ngomong kita percaya Al-Quran, maka harus yatslunahu ayyashtari fihi lisan wal aql wal qalb. Harus bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil pelajaran. Atau fahadzul lisan tashihul huruf bitartil, fahadzul aql tarjamatul ma'ani, fahadzul qalb al-itti'adh wal inzijar. Ini apa? Bagian dari lisan itu adalah mentashihkan huruf dengan cara tartil. Tartil itu masih dua. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini bacanya harus benar, wakofnya saya berhenti di sini, ngulang dari sini harus tepat. Kenapa? Kita salah berhenti, salah mengulang, artinya jadi berbeda. Nah, itu termasuk bagian dari tartil. Itu sik lisan tok, masih berat itu. Ini kita kemudian fahadzul aql tarjamatul ma'ani. Bagian dari akal menerjemahkan makna-makna dari yang dibaca. Fahadzul qalb al-itti'adh wal inzijar. Bagian dari hati adalah mengambil nasihat dan mengambil pelajaran. Itu sudah larang-larang akan dijauhi. Itu namanya hakut tilawah. Sehingga kalau kita sudah hafal Al-Quran, sekarang ulumul Quran masih banyak. Quran tok itu yang kita baca masih dari yang mutawatir tok sudah 1/20. Ya, yang mutawatir ada 20 riwayat. Kalau saya baca seperti ini. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Tidak boleh sekarang wong hafal Quran kalau insentif ke pemerintah itu sini. Kenapa kata Umar bin Khattab, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kamu. Jangan menjadi, kenapa? Ahlul Quran hum ahlullah. Keluarganya Allah bagaimana bisa mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besar untuk umat ini. Kenapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, itu nanti kalau ada insentif itu bukan baginya orang hafal Quran, itu penghinaan untuk orang hafal Quran. Mestinya orang hafal Quran yang memberi bukan yang diberi. Kita mungkin disangoni uang, diamplopi uang, kadang senang. Kadang senang, tapi kita harus lebih senang kalau kita bisa memberi pada orang lain. Itu yang hal-hal yang kita perhatikan. Alhamdulillah kalau malam di wisuda, anggap wisuda bukan akhir perjalanan, justru menjadi awal perjalanan untuk kita semakin mendalami Al-Quran. Kenapa? Hafal Al-Quran itu sebagai sarana bagaimana kita lebih mudah untuk memahami Al-Quran, bagaimana untuk tartil Al-Quran dan seterusnya. Sehingga diharapkan malam hari ini anak-anak yang diwisuda semua itu insya Allah menjadi ahlul Quran semua, menjadi ahlullah wa khassatuh, menjadi kemuliaan Allah di dunia sampai di akhirat. Dan betul-betul putra-putra ini, kalau ada orang yang paling pintar yang hafal Al-Quran, ada orang yang paling sugih sing hafal Al-Quran, ada orang yang ini semua, kita harus tampil yang terdepan, yang tertinggi. Demi apa? Kita angkat derajat Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran dihinakan, kita harus nangis seperti itu. Saya kalau dengar ada insentif kemudian antri di depan untuk tes, saya itu ya Allah nangis. Masa seperti itu orang hafal Al-Quran? Ini kita harus dobrak seperti ini, kita harus berantas seperti ini, kita perjuangkan orang-orang ahlul Quran, betul-betul orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan Allah mendapatkan nikmat, rahmat di muka bumi ini. Saya kira cukup itu sedikit, mungkin saya menyampaikan. Ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ada manfaat, maslahat fid dunya akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.